Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dalam salah satu sub materi yang akan Anda ikuti di modul 4 ya. Nggak salah saya modul 4. Ya, materinya kita sebut dengan dasar nilai selain nilai pasar. Ini hanya sebagai gambaran. Oke, kita ikuti. Yang pertama, Anda telah coba mengetahui ada yang namanya nilai pasar yang diatur di dalam SPI 101 dan ada namanya nilai selain nilai pasar yang diatur di dalam SPI 102. Yang akan kita bahas itu adalah nilai selain nilai pasar, ya. Jadi kalau SPI 101 mengatur nilai pasar, yang gambaran nilai pasar itu adalah gambaran bagaimana orang bertransaksi menggunakan perspektif pasar sehingga penilaian yang menggunakan data-data pasar dan teknik-teknik yang berlaku di pasar. Tapi nilai selain nilai pasar memiliki perbedaan yang objeknya itu memang bukan sesuatu yang memang kita persepsikan sebagai sesuatu yang bisa dipasarkan atau diperjualbelikan sebagaimana objek yang ada pada definisi nilai pasar. Oke, kita coba bahas nilai selain nilai pasar. SPI 102 mengatur setidaknya ada 19 ya, dasar nilai. Ingat ya, Anda sudah pelajari apa yang dimaksud dengan dasar nilai di dalam KPUP. Di konsep prinsip umum penilaian pada modul 2. 19 dasar nilai ini itu yang tidak memiliki satu persepsi yang sama dengan nilai pasar, ya, karena premis asumsi yang digunakan maupun objek yang kita akan hadapi itu memiliki perbedaan dari pemahaman perspektif pasar. Ya, coba saya akan jelaskan satu persatu, tapi mungkin secara singkat saja. Yang pertama nilai asuransi. Nilai asuransi ini sama dengan judulnya, digunakan untuk asuransi. Ya, misalnya kita mengasuransikan mobil dan lain sebagainya. Kalau kita asuransikan terus dihitung sama adjuster mobil itu sekitar 200 juta, maka nanti kita akan diberikan 200 juta apabila ada terjadi penggantian atau ada klaim. Tapi di sisi lain ada satu lagi jenis nilai asuransi yang dikenal juga dengan nilai asuransi, tapi mungkin dasar nilainya bukan nilai asuransi, tapi nilai pembangunan kembali. Ini dikenal dengan istilah reinstatement value. Kalau nilai asuransi yang satu lagi itu dikenal dengan istilah apa ya? Ada insurance value atau indemnity value. Ya, ini insurance dan indemnity value. Nilai pembangunan kembali itu adalah yang dibangun dari satu perspektif nilai yang objek itu akan bisa kita coba hitung sebagaimana apa adanya. Jadi kita lihat dua hal. Pertama, apakah objek itu bisa digantikan eh, dengan kondisi yang sama, kalau dia udah dipakai begitu, ada nggak dijual belikan seperti itu? Atau memang dia terpaksa harus dibangun baru? Umumnya nilai ini dipakai untuk pabrik-pabrik sehingga pabrik itu memang harus dibangun lagi. Jadi kalau sudah terjadi sesuatu ya harus dibangun baru, maka kita gunakan itu adalah biaya reproduksi baru. Ditambah dengan biaya pembongkaran, pembersihan, sampai bunga masa pembangunan itu ditambahkan. Ya, jadi si pemiliknya mengatakan dia akan menerima sebagaimana apa adanya. Bisa menerima dalam bentuk uang yang seharga itu, bisa juga dalam bentuk barang ya. Itu bisa keduanya atau bisa salah satunya maksud saya. Itu perbedaannya dengan nilai asuransi yang pertama. Kalau yang asuransi yang pertama tidak kok di cover 200 juta ya 200 juta. Dia mau ganti itu dengan yang baru, dengan yang lama, itu nggak ada hubungan. Tapi kalau yang ini, uangnya itu harus bisa mengembalikan aset yang ada. Ya, tapi ini semuanya tergantung kepada kontrak asuransinya. Tidak bisa semena-mena. Ya, kita juga menilai harus menghubungkannya kepada perjanjian atau kontrak yang dibangun para para ini apa perusahaan asuransi dengan yang eh, menggunakan perusahaan asuransi itu. Terus yang kedua nilai dalam penggunaan. Nilai dalam penggunaan ini sekarang populer untuk kepentingan laporan keuangan. Kalau di akuntansi keuangan, misalnya di perusahaan swasta menggunakan PSAK, ya pernyataan standar akuntansi keuangan. Itu eh, digunakan pada PSAK 48. Apa PSAK 48 itu? Apabila
nilai asetnya terjadi penurunan, jadi ada nilai buku. Lantas nilai bukunya 1.000, tapi sekarang sebenarnya nilai wajarnya, nilai pasarnya udah 500. Nah, itu potensi terjadi penurunan nilai aset. Itu digunakan PSAK 48. Nah, maka nilai buku tadi itu dites. Salah satu nilai yang dipakai selain nilai wajar, nilai dalam penggunaan dalam pemahaman penilai, dalam pemahaman standar akuntansi dikenal dengan nilai pakai. Nilai pakai ya. Atau bahasa aslinya value in use. Nah, nilai ini sebenarnya itu di akuntansi digunakan cash flow. Jadi perhitungannya menggunakan semacam discounted cash flow atau namanya CGU ya, cash generating unit, yang dia sebenarnya mengukur kemampuan aset itu ya, berapa dia bisa memberikan manfaat ekonominya kepada si pemilik. Jadi kalau aset itu produktif, maka manfaat ekonominya besar, tapi kalau dia tidak produktif, dia tidak besar. Jadi bukan dilihat dari perspektif pasar. Oke, itu nilai dalam penggunaan. Yang ketiga, nilai investasi. Nilai investasi ini itu untuk kepentingan investor. Jadi investor katakan, penilai tolong nilai barang itu tapi untuk kepentingan saya. Oh, Bapak kepentingannya apa? Oh, saya kan banyak hotel, saya punya jaringan hotel, saya pengusaha hotel, sedangkan itu hotel yang rencana mau saya beli. Jadi kalau saya beli itu, berapa nilai yang bisa saya peroleh nantinya? Kalau digunakan fasilitas ada pada saya, kata gitu. Jadi yang digunakan itu dilihat dari perspektif si pemilik hotel itu. Sama dengan dulu ya, misalnya Facebook. Facebook membeli WhatsApp. Harganya mahal sekali. Tapi yang dipikirkan Facebook, kalau dia beli itu akan memberikan keuntungan lebih kepada dia. Nyatanya sekarang kan benar gitu kan. Jaringannya lebih bagus. Kepentingan-kepentingan khusus itu pada nilai investasi dimasukkan. Makanya namanya nilai investasi. Sehingga nilainya pada umumnya lebih tinggi dari nilai pasar. Karena kepentingan investor itu yang dilihat. Tapi ini nggak boleh digunakan untuk sembarangan tujuan ya. Anda boleh lihat di SPI 103 nanti. Ya, lampiran 103 itu kan ada di sana, harus dilihat. Jadi semua nilai yang dipakai disesuaikan dengan SPI 103, di bagian lampirannya itu ada tabel. Anda harus buka SPI ya kalau misalnya kita diskusi tentang SPI. Nomor 4, nilai khusus. Nah, nilai khusus ini hampir sama dengan nilai investasi, tapi ini umumnya untuk properti lah saya katakan ya. Contohnya misalnya ada mall, lahan parkirnya sudah kehabisan, lalu dia ingin memperluas lahan parkirnya. Ya, jadi dia harus membeli tanah. Membeli tanah di mana? Yang ada di samping dengan di belakang. Nah, kan belum tentu si pemilik tanah yang di belakang itu mau menjual kan? Makanya pemilik mall atau yang manajemen mall itu pasti akan menawarkan bagaimana orang tuh mau menjual. Kalau mau menawarkan supaya dia mau menjual, tentu dia harus menggunakan harga lebih tinggi dari harga pasar. Nah, harga yang lebih tinggi dari harga pasar karena kepentingan dia itu ya, maka itu disebut dengan nilai khusus, special special value gitu. Ya, kita juga harus berani lebih tinggi. Setelah kita hitung, itu akan memberikan manfaat pada kita sehingga nanti kebutuhan lahan parkir itu akan meningkatkan omset mall kita. Itu nilai khusus ya. Sedangkan nilai likuidasi, Anda udah tahu ya, sebagian besar Anda udah tahu ya, nilai likuidasi itu turunan dari nilai pasar. Kalau nilai pasar itu willing seller, willing buyer. Orang itu nggak terpaksa menjual, ya dia sukarela, mau membeli, mau menjual, dia sukarela. Kalau nilai likuidasi nggak, ada keterpaksaan, ada waktu yang tidak cukup. Pokoknya ini dalam tempo 2 bulan harus laku. Nah, itu nilai likuidasi. Makanya dia umumnya dipakai untuk tujuan lelang, SPI 205. Tujuan untuk jual cepat lah, jual paksa, itu dipakai nilai likuidasi. Baru yang keenam, nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Nah, ini juga sebenarnya saudara atau familia nilai pasar. Kalau nilai pasar itu premisnya kan HBU ya, highest and best use. Tapi kalau yang ini mengabaikan HBU. Contohnya apa? Jadi kalau kita misalnya menilai rumah dinas, ini biasanya untuk aset-aset daerah ya. Apa itu? Rumah wali kota. Rumah wali kota terletak di tengah-tengah kota, yang kiri kanannya hotel misalnya, komersial ya gitu. Maka kalau kita nilai pakai
nilai pasar penggunaan yang ada, maka kita nilai dia sebagai rumah juga gitu. Dan orang yang akan membeli nanti meneruskannya sebagai rumah, meskipun itu bisa dibangun hotel, bisa dibangun yang lain. Kalau nilai pasar enggak. Kalau properti itu bisa dibangun, dikembangkan dengan properti yang lebih bagus, maka rumah itu dibongkar, dibangun hotel, misalnya seperti itu. Atau rumah itu jadikan hotel. Kalau yang ini tidak, nilai pasarnya itu tetap untuk penggunaan apa adanya. Makanya ini kebanyakan untuk tujuan pelaporan keuangan, terutama laporan keuangan pemerintah daerah. Ini bisa lagi dilihat di SPI 103. Nomor 7 sudah tadi, nomor 8 nilai penggantian wajar. Ini ya saya katakan untuk ganti rugi deh. Anda bisa baca nanti di SPI 204. Jadi nilai pasar plus plus ditambah dengan biaya-biaya apa unsur kerugian non fisik seperti solasium, biaya pindah, apalagi biaya usaha atau kalau misalnya dia ada kehilangan usaha warung, nah itu digantikan itu. Makanya disebut dengan nilai penggantian wajar. Ini untuk ganti rugi ya. Nilai potensial ini sebenarnya untuk objek-objek yang memiliki potensial seperti tambang gitu kan. Sementara dia tambangnya belum diambil tapi dia sudah bisa dinilai manfaat ekonomi. Nah, nomor 10 ini nilai realisasi bersih. Ini pun turunan dari nilai pasar. Kalau nilai pasar tuh nilai kotor, kalau ini nilai bersih. Dia dipotong dengan biaya menjualnya. Biaya menjual, biaya penyelesaian, apa tuh? Misalnya biaya notaris, biaya agen, kalau perlu dikosongkan rumah itu, biaya biaya untuk mengosongkan rumah, pajaknya dihitung tersendiri. Maka nilai realisasi bersih ini ada 3 nih, nomor 11, 12 juga turunannya nih. Kalau nilai realisasi bersih, turunan dari nilai pasar, dijualnya normal. Kalau ada kata-kata terbatas, nilai realisasi bersih terbatas, itu dijualnya pakai nilai likuidasi, ya. Jadi nilai likuidasi udah didiskon, nanti waktu nilai realisasi bersih terbatas didiskon lagi kan, karena biaya-biaya menjualnya itu, termasuk biaya lelang lah misalnya seperti itu. Kalau yang 12 turunan nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Jadi kalau dia dihitung ya dipotong dengan biaya-biaya dia dijual sebagai apa adanya. Oke, itu nomor 12. Nah, nomor 13 nilai scrap ini hampir sama dengan nilai sisa tapi perbedaannya aja ya. Perbedaan nilai scrap barang itu jadi rongsokan, maka dia nggak masuk tanah itu biasanya dinilai. Jadi kalau nggak bisa digunakan lagi, jual kiloan istilahnya, itu nilai scrap. Tapi kalau nilai sisa, itu tidak, dia masih bisa dimanfaatkan. Nah, kita hitunglah kira-kira berapa nilai sisa ini, misalnya nilai terminal. Terminal value itu juga nilai sisa, seperti itu ya. Nilai sewa Anda udah bisa baca tadi di SPI 101 ya, atau di modul berapa? Modul 3 ya. Nilai pasar sewa, nilai sewa pasar itu hampir sama. Nomor 16 nilai sinergi. Ini penggabungan dari dua nilai apa misalnya tadi mall terus dia beli lagi tanah satu lagi itu kan digabung itu namanya nilai sinergi nanti kalau kita nilai dia digabungkan gitu. Nah, nilai wajar ini untuk akuntansi untuk laporan keuangan ya saya nggak membahasnya lebih jauh tapi sebenarnya definisinya hampir sama dengan nilai pasar. Nilai wajar khusus dengan nilai equitable ini untuk penilaian bisnis penilaian saham. Jadi ini untuk pemegang saham. Nanti Anda bisa baca langsung definisinya di SPI. Ya, saya nggak membahasnya di sini. Mungkin ini ya bagian besar yang sudah saya sampaikan, nilai-nilai tersebut. Anda nanti coba bisa mempelajarinya. Yang utama-utama nilai itu misalnya nilai asuransi, nilai dalam penggunaan, nilai investasi, nilai khusus, nilai likuidasi, nilai pasar untuk penggunaan yang ada, itu Anda harus ketahui. Ya, ditambah dengan nanti apa nilai realisasi bersih, dan nilai pasar itu bagian yang harus Anda ketahui. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu nanti di lain kesempatan pada PDS ini juga. Dan semoga Anda tetap semangat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.